Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu di rumah ya, selalu menjaga protokol kesehatan karena kita sekarang masih dalam kondisi pandemi corona. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa, baca surah Al-Fatihah. Dimulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sekarang kita tadi udah berdoa ya bersama. Sekarang kita akan memasuki pembelajaran baru ya. Karena ini sudah di kelas 6 ya. Kita akan mempelajari hal baru. Tapi yang tetap sama adalah aplikasi yang kita gunakan. Kelas 5 yang lalu kita belajar Microsoft Word ya. Dan kali ini kita masih belajar tentang Microsoft Word, tapi dengan tema yang berbeda gitu ya. Nah, kali ini apa sih yang akan kita pelajari hari ini gitu kan? Pasti udah tahu ya, karena dari judul yang Bapak tulis di YouTube bisa kalian baca ya. Ya betul, hari ini kita akan belajar tentang icon numbering. Oke, Bapak akan buka dulu aplikasinya. Nih Bapak udah tadi sudah buat tulisan di sini. Ini nanti untuk contoh pembelajaran kita hari ini. Oke, hari ini kita akan belajar tentang icon numbering. Oke, Bapak agak turunin ya, biar Bapak tulis di sini icon numbering. Ini Bapak gedein dulu. Nah, icon numbering. Icon numbering itu artinya apa? Icon penomoran. Ini diambil dari bahasa Inggris ya. Oke. Icon numbering. Nah, sekarang kita akan belajar tentang icon numbering. Nah, di sini Bapak sudah menyediakan 2 teks ya. Bisa kalian lihat di sini. Teks pertama dan yang teks kedua. Nah, di sini sudah ada nomor-nomor yang tertera gitu ya di samping kirinya. Ya, bisa kalian lihat. Nah, sekarang coba kalian lihat ya, mana numbering mana yang rapih menurut kalian? Yang atas apa yang bawah? Coba. Kalau kalian perhatikan, yang bagus, yang rapih itu yang di bawah. Ya, di sini lihat barisnya, garisnya ini bukan garis. Apa namanya? Lurus gitu ya barisnya ya. Nah, kalau yang teks pertama ini dia yang teks di bawahnya maju ke mengikuti nomornya gitu. Jadi kelihatannya berantakan ya, nggak rapi. Kalau ini rapi. Kenapa bisa begitu? Karena teks yang pertama ini tidak menggunakan numbering. Dan teks yang kedua ini menggunakan numbering. Icon numbering itu yang mana sih Pak gitu kan? Nah, sekarang Bapak akan kasih tahu. Icon numbering itu yang ini. Lihat. Ada di tab home. Oh ya, Bapak kasih tahu lagi ya. Bapak ingati sekali lagi. Takut lupa nih. Yang di atas ini namanya tab. Ya. Coba bentar. Gedein dulu. Nih, yang di atas ini namanya tab. Nih, ini namanya tab nih yang ini. Nah, oke. Dari sini sampai sini ini namanya tab. Ya. Tab. Nah, seperti itu tulisannya ya. Nah, ini namanya tab ya.
dari file, home, insert, dan sampai view ini namanya tab. Oke, kemudian mana icon belum ke icon numbering. Nah, dan di dalam tab itu di sini ada yang namanya grup-grup. Bapak tandain. Kebalik. Bentar. Ya. Oh, gini aja. Oke. Dan di dalam tab itu ada yang namanya grup. Nah, yang Bapak tandain merah-merah ini namanya grup. Clipboard, font, paragraf, style, editing, ini namanya grup. Ya. Grup. Oke. Ini namanya grup. Jadi ingat ya, kalau misalkan ada pertanyaan di mana letak icon numbering, kalian bisa menjawabnya dengan ada di tab home, kemudian ada di paragraf, ada di grup paragraf. Nah, karena icon numbering itu di sini lah tuh. Numbering, ada tulisannya numbering, start a numbered list. Klik the arrow to choose different numbering. Nah, ini namanya icon numbering. Kita tandain lagi. Nah, ini namanya icon numbering. Numbering. Oke. Kalian bisa lihat ya. Oke. Jelas ya. Ini ada di tab home, kemudian ada di grup paragraf numbering, icon numbering. Oke, jelas ya. Jadi ada di mananya. Oke. Jadi penomoran ini seperti apa sih gitu Pak ya? Kok bisa ini rapi, bisa enggak gitu. Oke, sekarang Bapak akan contohkan. Kita hapus dulu. Oke, di sini kita lihat ada dua teks gitu ya. Teks pertama ini Bapak nggak menggunakan numbering, yang ini menggunakan numbering. Gimana sih cara menggunakan numbering? Nah, di sini untuk penomoran ini ada beberapa cara sebenarnya. Ya, sebenarnya ini Bapak copy dulu kali ya. Bapak copy, Bapak akan contohkan. Misalkan gini, cara pertama sebenarnya kalau di komputer biasa, kalau kita nulis angka aja, misalkan seperti ini, misalkan kita nulis angka gitu, 1 atau 2 atau 3 gitu, misalkan kita tulis dulu katanya, terus kita enter aja, itu langsung muncul sendiri atau aktif sendiri icon numberingnya. Jadi nggak usah dipencet si icon numberingnya, sebenarnya tinggal enter doang ya. Nih, enter, dia akan muncul numberingnya gitu ya. Kita tulis lagi. Ada, itu cara pertama ya, tinggal ketik angkanya, angka 1 ya, kemudian tulis teksnya, habis itu klik enter. Itu cara pertama ya. Ingat ini, atau enggak ditulis ya, dicatat baik-baik. Ketik angkanya, kemudian ditulis kalimatnya, habis itu ketik enter. Jadi ada 3 langkah. Itu cara pertama. Cara kedua ya, di sini ada yang ini Bapak hapus lagi dulu. Ada cara yang kedua. Cara kedua gini, misalkan kita sudah nulis sudah nulis teksnya seperti ini, misalkan nggak ada angkanya kan awalnya, terus kita blok ini kita blok ya, yang mau kita numberingnya kita blok dulu. Oke, tahu ya cara ngeblok gimana ya? Ini kursornya diarahin ke pojok ke awal kalimat, terus ditekan mouse kirinya,
habis itu ditarik ke bawah. Itu cara. Oke, itu cara ngeblok ya. Sekarang kalian udah tahu cara ngeblok. Kemudian gimana cara memberikan icon numbering pada kalimat yang telah kalian buat. Tinggal kalian blok, kemudian klik icon numberingnya, ditekan aja ya. Nah, dia langsung otomatis akan muncul numberingnya, ya, seperti itu. Kemudian ada cara yang lain lagi, cara ketiga. Jadi ada 3 cara ya. Silahkan disimak. Oke, cara ketiga hampir sama cara kedua, cuman ini agak agak ribet gitu ya. Bukan agak ribet sih sebenarnya, gampang, cuman ada stepsnya gitu ya. Pertama kita blok lagi, ya, tinggal kita blok, kemudian kita klik icon numbering, tapi jangan yang di sininya ya, lihat, jangan di tengahnya, tapi klik panah pada icon numbering, ya. Kemudian pilih define number format, ya. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan, jelaskan bagaimana caranya memberikan numbering melalui define number format. Nanti jelasinnya seperti ini ya. Pertama di blok, kemudian klik tanda panah yang ada di icon numbering, kemudian pilih define new number format, klik, nanti akan muncul kotak dialog define new number format yang di dalamnya itu ada number style. Number style itu numberingnya mau pilihannya mau kayak gimana, ada yang 1 2 3, ada yang 1 2 3 Romawi, ada yang III, ada ABC, dan sampai bawah tuh banyak pilihannya. Tinggal kalian pilih. Terus ini number formatnya nggak usah dirubah. Nah, ini bisa kalian bikin di tengah, kanan, atau di kiri. Kalau di kiri contohnya seperti ini ya. Udah, kita yang kiri aja pilih, kemudian habis itu klik OK. Nah, jadi kan sebenarnya sama aja kalau kalian klik numbering ini langsung jadi. Tapi kalau yang tadi misalkan pengen kalian rubah nih, kita ke tanda panah lagi, define new number format. Terus misalkan number style-nya kita mau rubah jadi kayak gini, angka Romawi. Oke. Nah, dia akan berubah jadi angka Romawi. Jadi kalau yang dari define new number itu kita bisa atur number stylenya. Di sini juga bisa sebenarnya langsung kita pilih. Pokoknya ada 3 cara ya, gitu ya. Gampang kan? Bagaimana caranya membuat suatu kalimat itu diberikan penomoran. Gampang ya. Nah, silahkan kalian yang punya laptop di rumah atau punya komputer PC di rumah, silahkan dipraktikkan di rumah. Kalau yang tidak punya, silahkan dirangkumkan saja ya. Rangkumkan. Untuk penugasannya seperti biasa, silahkan dirangkum apa yang tadi Bapak jelaskan, dan silahkan fotokan dan kirim ke WA Bapak. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham. Kalau tidak paham, diulang lagi videonya, ditonton dari awal. Oke, atau tidak langsung tanyakan ke Bapak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.